Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satri Ferdi Sivanindira dari Prodi Bioteknologi Angkatan 2023. Klasifikasi merak biru albino yaitu Kerajaan Animalia, Filum Chordata, kelas Aves, Ordo Galliformes, Family Phasianidae, genus Pavo, spesies P. cristatus, nama binomial Pavo cristatus. Merak biru albino memiliki bulu berwarna putih bersih seperti kapas, tanpa ada warna lainnya. Memiliki panjang badan dan ekor yang sama seperti burung merak lainnya, yakni sekitar 1 sampai 1,5 meter. Memiliki tubuh yang lebih ramping. Merak putih jantan memiliki ekor yang panjang dengan taji di kedua kakinya. Merak putih betina, ekornya pendek dan tidak bertaji. Memiliki bulu mahkota di atas kepala yang mirip seperti kapas. Memilih burung merak putih sebagai topik pembahasan didasarkan pada keunikan dan keindahannya yang memukau serta statusnya yang langka. Burung ini memiliki nilai simbolis dalam berbagai budaya, melambangkan keanggunan, keindahan, dan kemurnian. Selain itu, aspek konservasi dan perlindungan spesies ini menarik untuk dibahas mengingat kelangkaannya. Variasi genetik burung merak putih juga menawarkan wawasan ilmiah yang menarik dalam studi genetika. Kombinasi dari estetika, mitos, dan minat umum menjadikan burung merak putih sebagai subjek yang menarik dan informatif untuk dijelajahi. Habitat merak putih. Merak biru India tidak bermigrasi atau berpergian jauh. Mereka paling umum di habitat hutan gugur dan terbuka. Dalam satu penelitian di Dak Lak, Vietnam, merak hijau lebih menyukai hutan gugur kering daripada hutan campuran dan hutan hijau abadi. Daerah yang memiliki sumber air yang cukup dan relatif jauh dari keberadaan manusia juga lebih disukai jika diberi pilihan. Persyaratan dasar mereka meliputi pohon tempat bertengger yang cocok, wilayah yang kecil, dan makanan yang cukup. Di daerah asal mereka, merak hanya ditemukan dari 900 hingga 1.200 meter di atas permukaan laut, di daerah dengan habitat hutan yang sesuai untuk mendukung mereka. Merak mampu beradaptasi dengan iklim yang jauh lebih dingin daripada daerah asal mereka. Di penangkaran, mereka dapat bertahan hidup di musim dingin di Inggris Selatan hanya dengan tempat berlindung yang sederhana. Namun, di daerah yang lembab dan dingin, merak tidak bertahan hidup dengan baik. Mereka sering dipelihara di kebun kota dan kebun binatang. Jumlah populasi merak putih. Ketersediaan bulu merak dari waktu ke waktu semakin menurun karena keberadaan tersebut di habitat alami atau in situ dari tahun ke tahun selalu mengalami penurunan yang signifikan. Meskipun populasi burung merak di Indonesia belum didata secara akurat, ada kecenderungan bahwa populasi burung merak semakin lama semakin berkurang. Menurut penelitian WRF tahun 1970, populasi merak di Taman Nasional Ujung Kulon berkisar antara 200 sampai 250 ekor. Rendahnya populasi tersebut antara lain disebabkan oleh binatang buas seperti macan tutul, musang, dan kucing hutan. Demikian pula ulah manusia yang cenderung merusak lingkungannya juga berkontribusi terhadap semakin punahnya burung merak. Banyak orang melakukan perburuan burung merak untuk berbagai kepentingan. Hal ini tentu menyebabkan semakin menurunnya populasi burung merak. Data lain menunjukkan bahwa kebakaran hutan yang terjadi di banyak wilayah di Indonesia pada tahun 1998 telah mengganggu keseimbangan ekologi yang merupakan habitat burung merak. Akibatnya, dari tahun ke tahun jumlah populasi burung merak semakin berkurang dan bahkan ada kemungkinan populasi burung merak
akan terancam punah apabila tidak segera dilakukan tindakan penyelamatan secara intensif melalui penangkaran baik secara in situ maupun ex situ. Meskipun terkenal karena keindahan dan eksibisionismenya, burung merak juga memiliki peran penting dalam ekosistem sebagai pemakan serangga dan agen penyebar benih tumbuhan. Merak biru albino salah satu variasi langka dari spesies merak biru yang memiliki mutasi genetik yang menyebabkan warna bulu mereka menjadi putih atau sangat terang. Karena albino adalah hasil dari mutasi genetik yang dapat terjadi pada populasi manapun dari spesies tersebut. Merak biru albino tidak terbatas pada wilayah geografis tertentu dan bukan merupakan spesies endemik. Manfaat merak putih. Merak putih meskipun bukan spesies terpisah melainkan variasi dari merak biru yang memiliki kondisi albino atau leucistik, memiliki beberapa manfaat bagi manusia. Mereka sering dipelihara di kebun binatang, taman marga satwa, dan tempat wisata karena keindahan estetika mereka yang luar biasa, menarik banyak pengunjung dan memberikan keuntungan ekonomi. Keindahan merak putih juga sering digunakan dalam budaya populer dan seni, menginspirasi karya seni, sastra, dan desain. Setelah itu, keberadaan merak putih di lingkungan yang dikelola manusia dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian keanekaragaman hayati dan mempromosikan pendidikan lingkungan. Jika spesies merak biru albino hilang di alam, kita akan kehilangan salah satu varian unik dari keanekaragaman hayati yang ada, mengurangi keanekaragaman genetik dalam populasi merak biru. Hilangnya merak biru albino juga dapat mengakibatkan dampak negatif pada ekosistem di mana mereka berperan dalam pengendalian populasi serangga dan penyebaran biji. Secara budaya dan estetika, masyarakat akan kehilangan salah satu keindahan alam yang khas, yang dapat mengurangi daya tarik pariwisata dan nilai-nilai simbolis yang telah lama dipegang. Di bidang ekonomi, hilangnya spesies ini bisa berdampak pada perdagangan bulu dan industri pariwisata yang mengandalkan daya tarik unik dari merak biru albino. Untuk memastikan pelestarian merak putih dan pemanfaatannya yang berkelanjutan, manusia harus melakukan beberapa upaya penting. Pertama, habitat alami merak harus dilindungi dari deforestasi dan perusakan lingkungan dengan menetapkan kawasan konservasi dan suaka marga satwa. Kedua, program penangkaran yang bertanggung jawab harus diimplementasikan untuk menjaga populasi merak putih dengan memonitoring kesehatan genetik dan mencegah perkawinan sedarah. Ketiga, edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya merak putih dan peran mereka dalam ekosistem harus ditingkatkan melalui kampanye publik dan pendidikan lingkungan di sekolah. Terakhir, kolaborasi internasional dalam penelitian dan pertukaran informasi tentang praktik terbaik dalam pelestarian merak putih juga penting untuk memastikan kelangsungan hidup mereka di masa depan. Kesimpulan, merak biru albino adalah variasi langka dari merak biru yang memiliki keindahan unik dan nilai simbolis dalam berbagai budaya. Namun populasinya semakin terancam akibat perburuan, kerusakan habitat, dan faktor lingkungan lainnya. Keberadaan merak putih tidak hanya penting untuk keanekaragaman hayati, tapi juga berperan dalam ekosistem sebagai pengendali serangga dan penyebar benih tumbuhan. Kehilangan variasi ini akan mengurangi keragaman genetik dan merugikan ekonomi, budaya, serta ekosistem yang bergantung padanya. Untuk memastikan kelestariannya, langkah-langkah perlindungan habitat, program penangkaran bertanggung jawab, edukasi publik, dan kolaborasi internasional harus dilakukan secara berkelanjutan. Dengan demikian, keindahan dan manfaat ekologis merak biru albino dapat dipertahankan untuk generasi mendatang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.